Hukiya anna Hamidan al-Laffaf. Ada seorang namanya Hamid al-Laffaf radhiyallahu anhu. Arada dzahab ilal Jum'ah. Satu saat hari Jumat dia mau berangkat Jumatan. Faqad dhalla khimaruhu wa taqiquhu fit takhun. Ternyata pada pagi itu khimarnya hilang. Khimar itu keledai. Keledai itu zaman dulu termasuk alat angkut yang paling populer. Jadi orang kemana-mana kalau membawa dagangan itu justru yang banyak pakai khimar, bukan pakai unta. Unta itu termasuk kendaraan agak mewah. Oleh khimar itu ibaratnya ya kayak pickup lah. Foto saya itu kayak tosang, kayak ngangkut galon, kayak ngangkut macam-macam. Ya. Tapi tidak bisa banyak. Untuk orang-orang pedagang yang sederhana, yang nggak punya mobil mewah, duwene khimar itu, paling banter ya Cherry tahun 80-an. Kayak ngangkut barang-barang. Duwene khimar. Nah, Jumat pagi itu tahu-tahu khimare nggak ada, hilang. Wadaqiquhu fit takhun. Kemudian tepung, bahan tepungnya itu masih berada di penggilingan. Nah, orang dulu itu paling banyak jual beli tepung karena umumnya masyarakat itu butuh bikin roti. Roti itu makanan pokok hampir seluruh masyarakat Arab ketika itu. Karena sampai sekarang tepung itu laku terus. Misalnya roti macam-macam itu di mana-mana dibutuhkan orang. Lah Hamid al-Laffaf ini Jumat pertama khimari hilang, tepung belum digiling, masih berada di penggilingan. Kemudian wadakhala naubata saqiyi ardihi. Kemudian juga waktu itu dia belum nyirami kebunnya. Jadi biasa orang-orang petani zaman itu ya pagi nyiap-nyiapkan, terus nanti nyirami kebun. Ternyata 3 pekerjaan itu jadi persoalan. Khimar wis kaono, tepung belum digiling, terus ladang belum disirami. Fatafakkara fi nafsihi. Akhirnya dia mikir, dalam pikirannya waqala, dan dia mengatakan idzahabtu ilal Jum'ah. Kalau saya berangkat Jumatan, maka fatatni hadhil a'mal. 3 hal yang terjadi pada pagi ini tidak bisa saya selesaikan. Dulu kan berangkat Jumatan itu harus awal, kayak saya dipres. Banyak yang berangkat pagi sudah berangkat, makanya dulu hari Jumat itu hari libur khusus persiapan untuk Jumatan. Masjidnya waduh, nggak telecehan seperti sekarang. Maka kata orang ini, ya aku leren dolai khimar, terus leren deplok tepung, leren nyirami kebun, iskoya gak nutut. Tapi lek aku berangkat, semua pekerjaan ini terbengkelai. Akhirnya sumakola. Kemudian dia mengatakan amalul akhirah aula.
Tapi kalau dipikir-pikir, pekerjaan akhirat itu lebih penting. Pada hari ilal Jum'ati, akhirnya dia memutuskan untuk pergi berangkat Jumatan. Falamma roja'a, kemudian ketika dia pulang, wajada ardahu qad suqiyat. Pulang sampai di kebunnya dia lihat loh, tanahnya kok sudah basah semua, sudah disirami. Wa khimaruhu fil istobal, ada yang baca istobil, ternyata khimarnya sudah ada di kandangnya. Wa mra'atuhu takhbazu, istrinya sudah masak roti. Jadi padahal tadi khimarnya hilang, tepung belum dibuat, kemudian ladang belum disirami. Ketika pulang Jumatan, ladangnya basah kabeh. Begitu belum masuk rumah, ketok loh, khimare sudah ada di kandang. Masuk rumah, ternyata istrinya sudah bikin roti. Qala fasa'ala imra'atahu, akhirnya dia tanya kepada istrinya, faqalat lahu, istrinya menjawab, amal khimar faqad sami'tu qara'al bab. Ya, ceritanya khimar ini tadi, saya enak-enak masak, ada orang ngetuk pintu, faqarajtu, akhirnya saya bukakan, saya keluar, faizan al-khimaru ya'udu wal asadu khalfahu. Nggak taunya keledai kita ini pulang dan di belakangnya ada seekor singa atau serigala. Kata istrinya, nggak tahu ini tadi ada orang ketok-ketok pintu, tak buka, ternyata keledainya pulang digiring oleh singa atau serigala. Ternyata keledai itu nyasar, akhirnya terus dihalau oleh singa itu, digiring malah pulang ke rumahnya. Setelah itu terus serigalanya balik. Kemudian falamma fatahtul bab, ketika saya buka pintu, dakhalal khimar ad-daro, akhirnya khimar ini masuk rumahnya. Wa amal ardu fa innal mulasik bi ardina, sedangkan kebun kita itu tadi ceritanya tetangga galengan kita. Jadi kebun itu kan ada perbatasan-batasan. Tetangga kita itu nyirami kebunnya, ya. Kemudian aroda sakya ardi, dia niatnya nyirami kebunnya, fanama, tapi ternyata mungkin capek atau apa, dia tertidur. Famfajarul ma'u, akhirnya air itu amber, ya. Fasakya ardona, kemudian nyirami kebun kita. Iku Gusti Allah sing ngatur. Nah, tanggane siram-siram kok ngantuk keturun, akhirnya banyune mili nang tanggane. Wa amadakik, sedangkan tepung yang saya masak ini, fa innahu kana li jarina dakikun fitohun. Ini tadi tetangga kita itu sudah geling, ya, tepung. Setelah selesai, fadzahaba liya'tiyabihi, dia ngambil wadah untuk diamankan, diwadahi. Fagolato, tapi dia ternyata salah, fahamala jawalikina, ketika ngambil wadah itu yang diambil wadah kita. Jadi misalnya ono panci atau apa, biasa wong biyen tangga kan ya
panci-panci dekek nyoba jejer-jejer. Ketika mau madai tepung itu keliru wadai tonggone. Falamma ja'a ila baitihi setelah tepung itu dibawa pulang ya, ke rumahnya, arafah, dia baru nyadari bahwa itu yang dibawa bukan wadahnya dia. Pada fa'aulana, akhirnya terus dikembalikan kepada kita. Jadi kelihatannya itu kayak ikut daerah orang bikin tepung ya, jadi kayak mari diwadahi-wadahi ya. Nah, dia nggak sadar. Padahal yang tetangganya itu belum deplok tepung istilahnya. Tapi ketika lho kok keliru wadahe wong iki berarti teke wong iku. Akhire dibalekno. Ya sepurane ya iki tepung sampean ke katut aku. Akhirnya dibalekno ya. Nah, itu ceritanya bahwa orang yang mengutamakan tugas akhirat itu terkadang karena kehendak Allah sesuatu yang belum terselesaikan itu akan diselesaikan Allah. Dan sebenarnya kita itu sering punya pengalaman begitu itu. Jange lunga umpamanya. Mbok masalah apa gopo-gopo ya. Mau berangkat ya ibaratnya budal larisan apa budal rumah sakit ya. Sajane iku kepengen berobat mamane. Terus mau berangkat masuk waktu sholat. Akhirnya terus wis sholat dhisik ae kok nang dokter rada keri-keri. Nah kadang begitu kita selesai sholat sampai di sana ternyata begitu pas masuk loh, pas giliran kita dipanggil. Jadi kadang ngenteni wis pas ya. Utawa tadi antri rame pada saat kita tinggal sholat dulu, pasien wis bodo buyar, kita sampai langsung masuk. Itu sering terjadi begitu. Ada urusan-urusan ya. Ibu-ibu biasa arisan lah. Jangan riyo rek arisan, gak teko dhisik gak oleh kok. Tapi wae salat dhisik ah. Dilalah ditinggal salat. Nah, pas teko moro arisane metu ya. Itu kalau kita ndak pernah nalar, kadang gak paham gitu itu. Banyak kejadian yang ketika kita mengutamakan perintah Allah itu terus ada skenario bahwa urusan dunia itu dimudahkan oleh Allah.